Berarti background Mas Ardona itu bukan engineer atau kuliah di mana di apa? Saya kuliahnya peternakan. Ini sedang diuji ketahanannya. Kemarin kita sudah uji, ini besi ukuran 100-100 tebal 3 mili. Kemudian ini sama servo motor. Oh, ini servo semua. Servo semua. Oh, misalnya saya ingin pesan milling untuk besi, apa yang saya harus lakukan? Halo semuanya, selamat datang di channel saya kembali. Video kali ini saya akan mengunjungi tempat pembuatan mesin CNC yang berhubungan dengan CNC seperti mesin plasma, cutter foam, milling, cutter, dan sebagainya. Seperti apa profil dari pemilik dari lab inovasi ini? Mari kita temui beliau. Ya, Mas Ardona. Wah, ketemu dengan Mas Ardona Kurniawan. Jadi beliau adalah owner dari rumah inovasi Lab Inovasi ya. Ya, kalau yang belum pernah ketemu dengan Mas Ardona ini, beliau adalah engineer pembuatan CNC di Jogja. Ada berapa sih Mas di Jogja tuh aslinya? Yang bikin CNC? Datanya ya Mas. Ada banyak sih sebenarnya, cuman ya? yang bisa bikin banyak, cuman yang jualan saya nggak tahu. Oh ya. Jadi mungkin untuk komunitas CNC atau engineer mungkin yang di Jogja atau di Jawa atau bahkan luar Jawa mungkin ada yang mengenal beliau, karena beliau adalah engineer dan salah satu grup CNC juga mengenal beliau sebagai sesepuh. Oke Mas, ini terima kasih loh Mas boleh berkunjung ke workshopnya ini. Ini luar biasa banyak alat-alat ini. Nah, ini Mas, saya mau tanya, ini awalnya dulu tuh Mas Ardona sebelum mendirikan workshop tuh apa ya? Ya hobinya elektronika. Oh. Hobinya elektronika, memang senangannya utak-atik aja. Ya. Terus sebelumnya juga main video. Oh, videografer ya? Video itu tahun berapa itu? Udah lama. 2001 sampai 2006. 2008 sebenarnya masih main video juga. Ya belum lama loh. Belum lama. Ya lumayan tahu 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Ketemu CNC itu waktu bikin alat justru. Jadi bikin alat, kok alat itu dibikin pakai CNC ya, di situ mulai tertarik. Oh, di Jogja waktu itu? Di Jogja dulu di STM Pembangunan. Oh, jadi masih pinjam alat STM ya? Dan jaki istilahnya. STM mana itu kalau boleh tahu? STM Pembangunan Merican. Oh ya, dekat Sadar itu ya? Iya, Utara Sadar. Nah, di sana kenal CNC, terus tertarik karena memang hobinya elektronika. Nah, terus mulai dipelajari nyari komponennya, ternyata ya nggak mudah kalau di Indonesia nggak mudah ya. Terus nemu juga akhirnya sampai customer pertama 2008. 2008 customer pertama. Itu customer itu pesen mesin. Oh, jadi modal nekat bener ya? Ya, itu kayaknya waktu itu kita bikin sampel juga. Ya. Bikin sampel, kita tunjukkan ke orang yang minat. 2008 itu deal satu buah mesin untuk produksi gitar waktu itu di Bandung. Iya, Bandung. Oh iya, waktu itu masih booming gitar ya? Ya, 2008 bikin gitar. Nah, itu kita anggap sebagai awal berdirinya lab inovasi. Jadi pertama prototipe itu gitar malah ya? Gitar. Body gitar ya? Body gitar. Nah, kemudian itu pelanggan pertama ya Mas ya? Ya. Ini maaf saya potong. Berarti background Mas Ardona itu bukan engineer atau kuliah di mana di apa? Saya kuliahnya peternakan. Peternakan? Iya. Ini luar biasa. Bahkan kawan-kawan saya banyak yang melenceng dan ini kenapa ya Mas Ardona? Kenapa banyak seperti itu ya? Saya mengikuti kesempatan ya. Karena kesempatannya mungkin ngelihatnya di situ, minatnya mungkin di situ kan gitu. Ya terutama kesempatan bergaul dengan siapa gitu kan. Nah, itu Mas. Mentornya waktu itu siapa Mas? Waktu itu memang agak susah nyari mentor. Ya. Pasti ada lah Mas. Ada. Mentor. Kalau mentor memang waktu itu sangat susah. Jadi saya punya teman orang Semarang, Mas Teguh itu ya bikin CNC juga. Nah, itu berarti beliau mentornya Mas. Itu zaman segitu tuh Google masih jarang loh. Belum ada. Dia jago bikin programnya untuk program CNC. Gitu.
Jadi programmer zaman dulu tuh. Ya. Sampai sekarang juga masih bikin mesin sama seperti kita. Ya. Jadi itu yang membantu waktu itu. Ya kita sering ngobrol masalah mesin-mesin gitu kan. Saya lebih banyak di elektronika sama kontrolnya, sama mesin. Nah, beliau waktu itu memang jago untuk bikin program supaya mesin itu jalan seperti kebutuhan gitu loh. Jadi bikin programnya. Kalau kontrol komputer dan electrical system memang kita belajarnya dari Google. Zaman dulu belum ada Google, Mas. 2001 belum. 2001 belum, tapi kan saya 2006 ya memang internet masih ke warnet dulu. Ya, cuman kita belajarnya ya begitu. Emang harus. Sumbernya memang dari luar ya artinya. Ya, karena literasi dan komponen di sini nggak ada. Ya. Dan untuk sumber Google juga artikel juga dari luar ya. Ya, semuanya memang berbahasa Inggris ya, kebetulan bisa aja lah. Ya. Nah, ini juga buat pembelajaran para yang kuliah jurusan teknik atau engineer. Kenapa kok tidak membuat workshop seperti Mas Ardona, padahal beliau adalah bukan jurusan teknik. Ini seharusnya dipertanyakan ini, tapi nggak apa-apa. Ini kita sudah ketemu dengan Mas Ardona sebagai satu tokoh ya, saya sebut tokoh pelaku usaha yang bergerak di bidang pembuatan CNC, dan sekaligus secara nggak langsung beliau adalah engineer dan bukan background sebagai sarjana teknik ya. Bukan. Ya, itu luar biasa. Oke Mas, kemudian itu belum ada workshop ya Mas ya? Waktu 2008 belum ya? Belum ya, saya cuman punya ruang usaha, cuman punya satu mesin bor kecil lah. Cuman punya mesin bor kecil ya, modalnya itu ya sama ilmu waktu itu memang. Pengetahuan lah, kalau ilmu terlalu mewah tuh. Passion, interest ya kan? Ya. Dan ingin belajar ya? Betul. Dan ingin tahu. Luar biasa. Kemudian ini workshop didirikan tahun berapa? Workshop itu berbentuk workshop ya, memang perjalanan. Ya. Pertama dari sini ya memang ya? Ya, dulu di sini dulu cuma satu ruangan dengan mesin kecil. Ya bertahap seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan gitu lah, kita sedikit-sedikit invest ya untuk melengkapi workshop. Ya memang dari 2008 itu kita sudah ada peralatan sederhana lah ya, sampai sekarang seperti ini. Di sini tahun berapa Mas? 2008. 2008 sudah di sini ya. Oh ya. Kemudian konsumen terbesar Mas? Tidak ada sebenarnya konsumen terbesar ya, rata-rata sama lah gitu. Paling nyeleneh ibaratnya menurut kita pakai bahasa ya, semuanya mereka spesifik dengan pekerjaannya gitu kan. Ada yang di industri box speaker, ada yang di industri gitar, ada yang di furniture, kemudian ada juga di jasa pemotongan plat gitu ya. Tidak ada yang maksudnya yang wah besar sekali enggak. Semuanya gitu. ada kriteria masing-masing ya. Karena rata-rata user kita itu memang user yang baru mungkin pertama atau kedua kalinya pakai CNC gitu. Jadi memang kita suguhkan sebuah solusi lah menurut mereka gitu, bahwa alat ini memang mungkin membantu mereka dalam bekerja. Mungkin pertanyaannya saya ganti ya, yang paling rumit bukan paling mewah ya, rumit ya menurut Mas Ardona, paling Mas Ardona bikin hampir putus asa. Kira-kira tantangan lah, challenge untuk Mas Ardona waktu pernah dapat orderan dan itu benar-benar challenge dan rumit tapi selesai. Apa itu? Ya apa ya? Pasti ada lah Mas, enggak pernah. Pasti ada saat-saat itu. Ada beberapa customer itu memang meminta mesin sebenarnya tidak rumit, tapi karena karena dibatasi dengan komponen. Itu yang jadi konstruksinya itu dibatasi, jadi tidak sesuai bentuknya itu mereka pengennya begini. Nah itu yang jadi susah sebenarnya. Padahal sebenarnya mesin yang sama dengan fungsi yang sama kita sudah bisa bikin, tapi karena permintaan konstruksinya harus begini itu malah jadi susah. Ya, itu memang tantangan seorang engineer sih. Ya memang ada lah. Oke, ini kembali ke situ Mas. Ini workshop Mas
kan membuat mesin CNC Ya. umumnya ya. Kemudian apa lagi Mas? Satu mesin CNC. Cuman bikin mesin CNC saja. Ini mesin pemotongan Pemotong gabus, tapi plasma. juga CNC juga. Ya. Berdasarkan apa? Oh iya. Computerized semua. Oh, pertanyaan saya salah nih. Oh, maksud saya milling besi. Ya, ya, CNC ini jenis kayak- apa saja ya, yang dibikin ya. gitu kan. Yang utama dulu sih CNC router. Ya, router. CNC router, kemudian CNC milling, Ya. itu programnya hampir sama. CNC bubut, kemudian saya kembangkan untuk pemotong gabus. Pemotong gabus ini sudah- Ya, salah sudah satunya ini. terlihat ya. Kemudian Pemotong plasma. gabus. Nah, plasma cutting itu untuk motong plat. Plasma cutting dan flame cutting yang pakai LPG sama oksigen. Sama oksigen ya. Ya. Nitrogen enggak ya? Enggak, kalau nitrogen enggak. Kemudian apa lagi? Yang kira-kira diproduksi sama Ya, sementara produksi terbanyak itu ya berarti router, router, Milling, milling, bubut, bubut, foam cutting, foam plasma cutting. plasma cutting ya. Ya. Laser cutting Laser cutting sementara belum belum ya. Tapi memungkinkan, cuman memungkinkan. tidak fokus di situ ya Mas. Betul. Karena memang saat ini baru tren fiber untuk buat ornamen-ornamen itu. Betul. Sebenarnya pakai plasma bisa ya. Pakai plasma bisa, tapi memang kualitas potongnya Berbeda memang. Iya, berbeda. Berbeda. Mereka lebih cepat memang. Oke, ini sementara ini kita melihat ini adalah foam cutting dan ini baru ngapain Mas? Kok dari tadi jalan? Ini pengujian. Pengujian. Ini sedang diuji ketahanannya. Kemarin kita sudah uji 8 jam, kita coba uji lagi hari ini 8 jam nonstop atau mungkin sampai 12 jam nonstop. Jadi sebelum dikirim. SOP dari Lab Inovasi itu sebelum dikirim testing dulu. Ya, Durability-nya durability-nya. sampai berapa jam. ya, Nanti kalau tidak lolos diperbaiki kembali ya. betul. Kalau ada kendala kan langsung ketahuan sebelum Ya. dikirim. Luar biasa, berarti tanggung jawabnya besar. Ini ternyata nih saya baru tahu ini ternyata satu paket dengan Satu ini. paket. Ini dijual berapa dengan Mas Adinan? Ini sekitar 85 juta. 85. Ini sudah termasuk. Sudah termasuk. Ini namanya apa? Kontrol ya, Pak? Kontrol. Kontrol dan meja. Ini Ya. ukuran Ini berapa ya? bidang kerjanya Bidang. 1 meter kali 1 meter, bentangan kawat 2 meter. Ya. Ya, ya. Mungkin boleh saya lihat lebih dekat Mas Siap. supaya penonton teman-teman tahu ini. Ini kawat apa Mas? String apa ini? Kawat nikelin. Nikelin. Iya, Dia panas ya? panas. Ini kalau untuk foam cutting saya kira layak nih Mas. Ini buat teman-teman yang mau pesan foam cutting dengan Mas Ardona bisa nih. Siap. Kemudian kita kembali ke workshop. Kira-kira boleh turun nih Mas? Silahkan. Apa aja nih? Kita lihat-lihat apa yang sedang kita kerjakan. Nah ini kira-kira alat yang mendukung apa aja Mas? Ya. Buat Kalau ini CNC. kebetulan lagi ada pesanan Nah, ini mesin apa ini, Mas? CNC router seukuran triplek. Ukuran triplek. Ya, Jadi untuk kayu, kayu, hasil kayu. kayu, akrilik, plastik, Dia spon. tebal ya? Ya, ini besi ukuran 100-100 tebal 3 mili. Oh, 3 mili. Kemudian kita las lagi plat, baru kita machining lagi kiri kanan supaya dudukan relnya rata. Iya. Baru kita rakit. Las-lasannya juga rapi kok. Ya, lumayan belajar. CO2, Oh, CO2. 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 Kita semua pengelasan CO2. Jadi kita tahu ya kualitas dari Lab Inovasi, lihat besinya rigid, tebal. Tapi kalau untuk mengajar besi ukurannya nggak mungkin sebesar ini Mas ya? Enggak, kalau besi kan rata-rata kecil-kecil ya ada yang besar, Ya. cuman pasti jauh lebih berat mesinnya. Ya, karena Lebih memang besar. harus mesinnya harus diem ya Mas ya? Betul. Karena bergetar kan ya? Betul. mengajar ya. Tapi untuk kayu ini sudah termasuk besinya luar biasa nih rangkanya. Buat. Oke, kemudian apa lagi Mas? Sini kita ada mesin CNC milling. ini punya workshop sendiri ya? Ya, Ini baru mengerjakan apa Mas? ini dudukan motor. Dudukan motor? Ya. Kita motong plat besinya oval, nanti biar motornya bisa digeser-geser. Iya. CNC milling, Iya.
untuk mendukung produksi kita. Ya. Dan di sini kita juga ada retrofit. Ini untuk apa nih Mas? Sama, ini CNC milling juga. Oh sama. Cuman ini modifikasi dari mesin manual. Oh ya ya. Mesin ya. manual jadi CNC. Semi manual ya mungkin ya? Enggak, Enggak, nanti full CNC semua. Full CNC semua? Iya. Yang manual hanya kecepatan spindle-nya. Oke. Sama yang ini juga bubut CNC sedang kita kerjakan proses. Ya. Ini apa nih Mas? Ini juga CNC milling sedang kita proses untuk perbaikan, ganti kontrol. Oh ini permintaan klien ya? Ini kebetulan punya sendiri juga. Punya sendiri. Oh, ya. yang diperbaiki ya. Oh iya. Ini CO2 ya? Las CO2. CO2 ya. Mesin milling kecil untuk logam, tapi versi kecil. Ini retrofit. Jadi hasil kontrolnya rusak, kita ganti komponennya, Ya. kita jalankan, sudah bisa untuk produksi. Ya. Mesin tekuk untuk pekerjaan-pekerjaan plat. Bending ya, mesin Ya, bending ya. bending. Komputer untuk bikin program-program di apa namanya CNC. Ya. Dua komputer, satu khusus untuk bubut, yang ini bubut, yang itu milling. Oh dibedakan ya? Ya. Ini mesin bubut CNC, yang ini Ya. bubut CNC 2 untuk mendukung pekerjaan kita. Bubut CNC ya. Ini Bubut CNC model bubut manual jadi CNC biasanya gitu. Iya. Retrofit lah. Cuman memang aslinya dari China sudah CNC. oh ini China ya? Ya. Saya pernah mendengar kabar kalau benda berputar, bergerak, bergeser, kalau bisa jangan pakai Cina. Bagaimana pendapat Mas Ferdinand ini? Ya tidak semuanya buruk. Tidak semuanya Gitu. buruk ya? Tidak Tinggal semuanya SDM-nya buruk. ya? Betul. Tinggal SDM Ya, kita ya? sudah, ya kita lihat mesinnya juga kan. Ya. Tidak semuanya buruk. Tapi so far so good ya? Ya. Ya. Produk Cina juga banyak yang Ya. bagus-bagus. Ini surface grinding Ya, sukses untuk meratakan plat permukaan. Ya. Banyak gelas. Ini tool grinding Tool grinding. untuk mengasah pisau. Ya. Gerinda biasa. Ini juga mesin bubut, Ini bubut ya? sama dengan yang sebelahnya tadi. Ya. Kontrol pakai komputer juga. Mesin press Press. Berapa ton hidrolik. ini Mas? Ini Tekanan berapa paling ton? berapa? 10 ton paling, 10 hidrolik sampai ya? 15 Oh, ton iya. ya hidrolik. Mesin tap, tapping, Tapping itu apa, alat Mas? untuk ngetap bikin drat dalam, Oh ya, mur. ya mur ya. Besar ya? Ini kecil sebenarnya, cuman ini memang yang untuk pneumatic, itu ya, supaya ya. untuk memudahkan pekerjaan kita, karena memang kerjaan kita kan banyak Ya. banyak bubut apa ngetap. Ini untuk Itu dust dust collector ya? collector. Oh iya, benar berarti perkiraan saya. Dust collector. Dust Ada. collector untuk CNC router. Oh, ada versi dust collector juga ya CNC ya? Ya sebenarnya umum. Umum. Dust collectornya Oh, umum. saya kira untuk apa namanya? Sandblasting itu bukan ya? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Kita juga ada bubut manual, Ya. tapi nggak pernah dipakai. Kenapa, Mas? Ya lebih cepat pakai CNC. Iya, karena untuk tuntutan pekerjaan ya. Ya, Ini berarti zaman perjuangan nih, Mas ya? nggak juga sih, ini belinya juga baru 3 tahun lalu. Untuk backup cadangan. backup ya. Oh, kalau misal ada apa-apa error Betul. di mesin itu ya. Betul. Ini CNC Ini- router untuk pekerjaan-pekerjaan kayu. Oh iya. Oh, ini dust collectornya tadi ya. Ya. Ini oh iya benar.
Jadi alat pendukungnya untuk workshop ini yang sudah kita liput apa tadi? Lumayan lah. Ya. Itu mas cukup ya? Maksudnya pendukung yang ya mana? sudah ya cuman ini aja. Atau malah ya kalau dibilang kurang ya kurang. Gitu. Masih ada, kita lagi siapkan satu buah mesin lagi ukuran 3 kali 2 meter nanti untuk machining frame-frame kita sendiri. Jadi memang lagi kita siapkan. Itu ada di sebelah router tadi yang pipa kotak warna merah itu. Nanti kita bikin milling memang untuk meratakan frame. Ya. Tempatnya cukup, Mas? Perasaan ya nanti ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Luar biasa ini, kalau nggak engineering pusing Mas. Ya pengalaman saja sih. Ya. Itu baru ngapain Mas? Itu mesin gergaji, baru motong as. Oh. Masih banyak mesin yang nganggur. Logam ya tadi ya. Sarah. Medune alon-alon weh. Gak apa-apa. Lantai atas gudang elektronik. Gudang elektronik? Iya. Oh, mau lihat? Boleh? Siap, boleh? Yuk naik. Siap, siap. Oh iya, gudang elektronik dia. Oh, spare part ya? Ya. Iya, spare part. Spare part. Servo, stepper. Buat stok aja. Buat stok ya. Luar biasa. Wah, ini ada RC nih. Apanya Mas Donda hobi juga ini? Hobi. Hobi mahal ini. Enggak lah, murah sekarang. Tapi di sini kita nggak bahas RC, nanti malah nggak sesuai dengan konsepnya. Ini workshop electrical kita, jadi kita merakit komponen di sini, wiring di sini ya. Untuk kontrolnya semuanya di sini. Memang harus terang ya? Ya, barangnya kecil-kecil. Kalau gede bukan elektronik Mas. Barangnya kecil-kecil. Ini boleh saya mendekat situ? Boleh ya, silakan. Supaya teman-teman tahu seperti apa sih ini. Ya agak berdebu. Ini namanya apa Mas? Ini namanya? Itu servo motor. Servo motor ini? Servo driver. Oh, kemudian ini? Sama, servo motor. Oh, ini servo semua? Servo semua. Oh, kok saya bingung servo tuh. Saya kira hanya satu, ternyata banyak ya. Oh. Ini servo semua nih? Servo semua, ini servo. Sebagian banyak servo. Ada yang stepper. Iya. Stepper motor, spindle, tapi itu rusak-rusak. Ya. Lainnya bawah-bawah itu servo-servo semua. Yang bawah komponen linear motion. Ya. Ball screw, rel. Oh, siap. Mantap. Berantakan. Kalau nggak berantakan bukan workshop tuh Mas. Mana? Kalau rapi itu kantor Mas. Siap. Wah, ini bagian elektronik. Sini ruangan-ruangan apa namanya untuk ruang tamu, administrasi, ruang gambar. Sana lainnya ya cuman buat naruh-naruh barang aja. Kalau ini umum ya, nggak umum ya. Oke, Man, ini sayang sekali saat ini kita hanya bisa melihat untuk mesin pemotong gabus ya, dan rangka untuk CNC-nya itu. Jadi, namun ini kembali. Suka dukanya apa nih Mas? Sebagai pembuat mesin CNC ini. Suka dukanya itu karena sebagian banyak komponen itu memang masih buatan luar. Ya. Jadi harganya itu
mengikuti kurs. Ya. Itu kadang-kadang kalau pas dolarnya naik, ya pesenannya banyak gitu ya, pusing juga gitu. Tapi ya sudah lah, maksudnya bisa kita antisipasi dengan spare harga yang cukup gitu kan. Layak lah ya. Ya, yang kita supaya bikin mesinnya itu maksimal lah. Ya. Karena mesin yang kita bikin kan selalu diusahakan untuk minim error. Ya. Supaya yang make juga yakin kan. Ya meskipun kadang-kadang masalah itu selalu timbul gitu. Ya. Masalah itu selalu ada, kita sudah bikin kelihatannya perfect gitu ya, tetap aja ada yang meleset gitu. Pasti ada lah. Jadi kita nggak memungkiri ya, ini tuh saya pikir wajar juga gitu. Ya, itu dukanya Mas. Sukanya mau? Sukanya itu ya kita punya banyak klien, itu berarti kita banyak diberi kepercayaan. Ya. Otomatis kepercayaan itu juga mendatangkan rezeki untuk customer berikutnya. Ya. Pasti. Jadi memang kita bikin mesinnya ya diusahakan semaksimal mungkin tidak mengecewakan customer. Customer percaya, dari mulut ke mulut beritanya. Ya. Nah, itu yang mendatangkan rezeki. Jadi ya rezekinya teman-teman sebenarnya gitu. Rezeki banyak lah ya, karena CNC ada core. Kalau menurut saya itu core-nya ya. Ya, betul ya, masih dihargai lah. Ya. Masih dihargai. Berarti ini kesimpulannya, dukanya banyak spare part yang masih impor, dan itu wajar memang ya. Betul. Kemudian sukanya sama-sama senang lah. Ya, betul. Sama-sama Maksudnya senang. memuaskan customer itu juga seneng mesin dipakai terus menerus sekian tahun masih dipakai buat produksi, itu ya bangga. Ya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah tahu Mas Ardona, kenapa kok mesinnya mahal, bla bla bla. Itu dari speknya saja, sudah dari rangka besinya sudah seperti itu, berarti sudah ketahuan kenapa harga. Bukan mahal ya, layak ya, lebih layak lah. Layak ya. Tidak murah, tidak mahal, tapi layak sesuai dengan spesifikasinya ya. Betul. Bisa sih murah, tapi nanti platnya dibikin tipis ya kan. Betul. Tapi nanti kan ada masalah ya. Betul. Seperti goyang-goyang itu ya. Ya, salah satunya getar lah mungkin ya. Kemudian Mas, ada yang ingin disampaikan untuk para jurusan teknik yang rata-rata nggak sesuai jurusannya itu. Ya, Mas semuanya kan pelaku yang bukan dari orang teknik. Betul. Nah itu, ada yang ingin disampaikan? Yang penting belajar. Ilmu itu investasi yang tidak akan rugi. Ya. Kalau punya uang, investasikan untuk ilmu dulu. Ya. Apapun itu ya. Apapun itu. Ya. Ilmu belajar dari orang, belajar dari Google, internet, itu modal gitu. Ya. Saya yakin orang yang berilmu tidak akan kelaparan. Tapi kalau tidak ada hasilnya juga kelaparan juga loh. Ya mungkin dia hanya kadang-kadang ada yang berilmu tapi malas toh. Berilmu malas itu ada gitu ya. Sama attitude yang bagus. Attitude yang bagus. Berarti saran dari Mas Ardona untuk para jurusan teknik, saya bilang jurusan teknik ya, bukan orang teknik. Jurusan teknik ya, mahasiswa terutama. Ini beliau adalah contoh yang bukan dari jurusan teknik, tapi beliau adalah pemain di teknik. Lalu lebih tenangnya engineering ya. Kemudian untuk teman-teman yang kira-kira ingin mendirikan usaha seperti Mas Ardona, tips dan sarannya apa Mas? Ya diperkuat background ilmunya. Ilmunya ya. Yang utama itu. Kalau modal saya yakin pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan lah. Entah itu minta orang tua, nabung, atau harus bekerja sama dengan orang yang punya uang. Jangan ngerampok pokoknya Mas. Ya, positif aja. Ya, positif aja. Pasti ada solusi lah. Pokoknya kalau niat, punya perilaku baik, komunikasinya baik, pasti banyak yang suka bekerja sama itu. Ada lagi Mas yang kira-kira ingin disampaikan? Ya, jangan putus asa. Rajin belajar itu dari mana saja lah, terutama internet itu luar biasa. Sama sekarang Google udah betul. Internet itu memberikan banyak sekali informasi. Bahkan jika Anda tanya saya nggak mau jawab, cari di internet pasti ketemu jawabannya. Ya minimal garis besarnya ya. Ya betul. Garis besarnya. Detail juga ada di internet. Kemudian misal ada klien atau misal contoh saya Mas ingin pesan sesuatu, apa yang misalnya saya ingin pesan milling untuk besi, apa yang saya harus lakukan? Konsultasi dulu ya berarti ya? Ya, harus kita bicarakan dulu kebutuhannya apa. Ya.
bidang kerja berapa, kemudian apa yang mau dikerjakan. Ya. Nanti baru dari situ kita detailkan spesifikasi yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Ya. Jadi karena tidak satu mesin bisa melakukan banyak hal gitu kan. Jadi kalau mau beli mesin ya diusahakan sesuai dengan pekerjaan yang mau dikerjakan. Ya, spesifik lah ya. Ya. Itu kan saya kalau saya dari Jogja, kemudian kalau ada yang dari luar Jogja atau luar pulau, by call itu nggak masalah, bisa. Nanti biasanya kita konsultasikan dulu by WA. Kita ngobrol-ngobrol dulu di WA, nanti akan mengerucut kebutuhannya seperti apa, kemudian kita akan tawarkan mesin yang seperti apa. Kalau setuju ya nanti kita baru proses transaksi. Jadi memang kita lebih banyak diskusinya dulu sebelum memutuskan mau beli mesin gitu. Jadi supaya nggak salah. Jadi Mas Aruna harus mengetahui misi dan visi dari klien. Betul. Apa untuk alat apa, bahan apa, supaya kok jadi ngeblank. Intinya seperti itu. Jadi untuk bahan kok saya lupa Mas. Untuk media apa gitu ya? Ya, mengerjakan media apa, spesifiknya apa, kemudian Mas Aruna memberi saran ini dan biayanya sekian gitu ya, sesuai spesifikasinya. Oke, siap. Kira-kira apa yang mau saya tanyakan lagi Mas? Tadi sudah, ini nampaknya saya kira cukup lah Mas. Terlalu lama ini sudah setengah jam, nanti saya mengganggu Mas Aruna. Siap. Jadi terima kasih Mas, boleh diberi waktunya untuk tur dan mengganggu waktunya Mas. Siap. Santai. Membuka aibnya Mas ini. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Oke, siap Mas, semoga banyak terinspirasi dari video ini ya. Siap. Semoga juga banyak orderan juga. Amin. Mas, ya aman pandemik ya, amin. Aman. Siap. Oke Mas, makasih ya. Oke, siap. Akhiri. Siap. Thank you. Ya, siap.